alasan itulah maka Pontius Pilatus menjatuhkan hukuman mati, hukuman salib gitu loh Pak. Iya, justru itu Bu, yang mengada-ngadakan Yesus itu sebagai pemberontak, kan itu rekayasa pengadilan. Enggak, Atau karena Romawi, rekayasa Romawi. Karena murid-muridnya ditemukan membawa pedang. Bapak baca nih enggak? Iya Bu, jangan ke sana dulu Bu. Ini untuk memastikan terjadinya penyaliban kepada Yesus itu adalah karena Romawinya yang merekayasa Yesus ada sebagai Tuhan. Maka diserahkan kepada Romawi untuk menghukumnya. Kalau Yahudi itu hanya hukum rajam. Nih, aku bacakan Anda ya. Ya. Terus 22. Lukas 22. Ya. Aku bacakan kamu Lukas 22. Kenapa Yesus bisa dihukum mati di atas kayu salib atas tuduhan pemberontakan? Lukas 22 berapa tadi Bu? Bentar. Lukas 22 ayat 36. Lalu jawab murid-muridnya, suatu pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, ini, ayat 35-nya. Lalu Yesus berkata kepada para muridnya, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, satu pun tidak katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Kenapa Yesus menyuruh para muridnya membeli pedang? Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi tentang aku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini ada 2 pedang. Jawabnya, sudah cukup. Paham kau? Di mana nubuatan ini? Di Yesaya pasal 53, Ucok. Ibuku, yang kupertanyakan, kenapa disetarakan dengan 2 penjahat lainnya? Karena orang Yahudi menuduh Yesus itu memberontak ngaku sebagai raja. Lalu mereka mengatakan padahal raja kami cuma 1, kaisar. Paham? Bu, yang mengeksekusinya siapa Bu? Kan orang Romawi kan? Pontius Pilatus itu sudah berusaha untuk membebaskan Yesus. Tetapi mereka memilih Barabas yang dibebaskan. Paham? Atas tuduhan pemberontakan inilah maka Yesus disalibkan. Ya itu yang merekayasa pemberontak ini siapa? Kan pengadilan kan? Pengadilan kan? Kamu gimana sih? Nih loh. Kamu nih paham gak? Yesus itu pertama kali dihadapkan kepada imam besar orang-orang Yahudi. Hanas dan Kayafas. Dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan menghujat Allah. Makanya imam besar, katakan kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah. Yesus berkata, akulah dia. Engkau sendiri telah mengatakannya. Lalu imam besar berkata, oh dia sudah menghujat Allah. Untuk apa lagi kita perlu bukti dan saksi? Dari mulutnya sendiri kita sudah mendengar. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika hal ini dibawa, mereka itu mau menghukum mati. Hukumannya rajam pada waktu itu. Tapi mereka nggak bisa memutuskan karena orang Yahudi ini berada di bawah kekuasaan Romawi. Nggak bisa semena-mena menghukum orang tanpa diadili. Lalu dibawalah ke Pontius Pilatus, prefektur yang berkuasa di Galilea pada waktu itu. Paham nggak kau? Kan tadi sabar. Ketika diperiksa Pontius Pilatus di bawah hukum Romawi, Pontius Pilatus mengatakan, aku nggak menemukan kesalahan apa-apa yang setara dengan hukuman mati. Kalau urusan agamamu, dia ngaku dia Tuhan, dia ngaku dia Allah, itu urusanmu, urusin sendiri aja urusan agamamu. Hukum rajamnya dia. Justru dia bilang kami nggak bisa menghukum mati. Lalu orang Yahudi membalikkan tuduhan itu bukan dengan penghujatan agama, melainkan apa? Dia mengaku dia raja. Yesus tuh mengaku dia raja. Padahal raja kami cuma 1 kaisar, dia mau memberontak. Maka terhitunglah Yesus di antara pemberontak-pemberontak. Paham gak sih lu, Cok? Udah gua bilang, lu minum enggak, itu loh, yang mengaku. emotion. Yang mengatakan
males aku diulang-ulang, cepet. Lo minum Scott Emulsion kenapa sih? Udah gue bilang. Iya Bang Ucok kan udah dijelasin. Bang Ucok juga Sudah buka dong. lagi. Ya udah Nih, ya. Bang Ucok denger Nah, nih. oke. Saya juga kan nggak suka baca kitab Abang. Cuma untuk itu mau nggak mau saya baca. Misalnya nih Abang nunjukin, coba buka case 2 kan. Kalau Muslim kalau naik nggak pernah bawa data karena dia nggak ada yang hafal ayatnya. Cuma 1-2 aja hafal ya. Jadi kita yang bukain. Gitu loh. Coba kalau saya tanya sebaliknya, Isa di sana kenapa disalib? Nggak ada Isa disalib, Bu. Nggak terjadi Iya, penyaliban. tahu. Tetapi kenapa atas dasar kesalahan Kenapa mau apa dia sampai disalib? dibawa? Iya, dibaca Kenapa kitabmu. dikejar-kejar? Itu orang sekampung itu si Isa di tempatmu. Karena Kenapa Isa dikejar orang membawa sekampung? risalah yang maha kuasa. Iya, di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Risalah Allah. Dia kan diutus Bang, bentar. Ayatnya dulu ditunjukkan. Nanti saya juga baca. sebagai nabi untuk berdakwah, apalagi kan metodenya tadi hampir sama metode. Kenapa dia ingin dicelakai? Kan hampir sama. Orang Yahudi mulai dalam kandungan orang Yahudi itu membenci orang tuanya, bahkan menuduh yang bukan-bukan terhadap orang tuanya. Wah, ya lalu dalam Quran, di dalam Alkitab tidak ada yang menuduh Maria berzina karena dia punya suami namanya Yusuf. Oong. Iya, justru itulah kan sudah dibenci orang Yahudi. Gak ada, aneh. Nggak ada cerita Yusuf dibenci dari kandungan Ya, dari tadi lahir, ibu nggak juga ada. katakan kan begitu orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi membenci? Karena menyamakan, menyetarakan dia seperti yang maha kuasa atau Allah. Kan ibu katakan sendiri tadi. Yang pertanyaannya ketika dalam sidang itu kan nggak ditemukan kesalahannya. Tapi dia diangkat sebagai pemimpin. Merekayasa ini siapa? Capek deh aku jelasin berulang-ulang. Capek lah Pak Ucok itu. Nah, ya kalau udah yang itu dua aja makanya kita Bapak bisa tutup masalah jawab. itu. Nah, kita tutup. Ketika dia bangkit dari kematian, Makanya kau baca dulu Pak Ucok, abis baca dimengerti baru ditanyakan. Nanti kau dijelasin pun kita mesti bacain semua. Udah tapi dijelasin sudah tadi. selesai, Bu. Ah Udah udahlah, selesai. udah turun-turun aja lah Pak. Kita juga pusing dengan suaranya juga berisik. Kayak knalpot pecah. Nggak bisa-bisa. Itu kan bukan kitab Bapak. Ya udah, kan dikasih tahu cukup tahu gitu loh. Gimana sih? Udah dikasih ayatnya dibacain. Yang mereka yasa siapa? Dari tadi udah gue jawab, orang Yahudi. Orang Yahudi menuduhkan Yesus itu mau memberontak. Iya. Salam. Shalom Pak JK. Ada yang mau disampaikan Pak? Iya, memang itu tadi nyambung. Mereka itu kalau dijelasin memang ndak bisa mau ngerti, Kak. Enggak apa-apa. Bapak aja, persoalan Bapak ada yang mau disampaikan? Ndak ada sih, saya cuma denger aja. Oh, di bawah dulu ya Terima Pak. kasih, saya Kristen tak nyimak di bawah aja. Iya, makasih Pak. Iya. Iya Pak Ucok kalau mau naik lagi silakan, udah dibilangin orang Yahudi. Ya ampun. Iya. Nih Pak Ucok naik lagi. Kalau udah dikasih tahu Mbok ya nurut gitu loh Pak Ucok. Ada. Iya kan sudah kita tutup masalahnya. Ya udah. Yang pertanyaan kedua, setelah kematian dia kan menuju ke Bapa. Dalam hal ini di ruangan Bapa itu yang memberi syafaat siapa? Apakah dia menerima rahmat Allah ataukah dia memberi rahmat? Pak Bu Sofi. Allah nggak ada Allah dalam Alkitab saya. Ya Tuhan, Tuhannya, Bapaknya. Yang dijumpainya ke sorga itu kan Bapak.
dia di sana itu memberi rahmat atau mendapatkan rahmat dari Bapa. Loh, kamu baca dong kitab Wahyu. Sekarang Yesus menampakkan keilahiannya. Kamu baca nggak kitab Wahyu? Wahyu pasal 1. Nih, Ketika di sorga, Bu. sekarang Yesus itu menampakkan keilahiannya dan kemanusiaannya menyatu di dalam dirinya. Ini aku bacakan nih. Ya. Wahyu 1. Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Lalu mulai ayat 10. Terus kamu baca ayat 12-nya berkata begini, lalu aku berpaling, ini Rasul Yohanes, untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya beririskan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta. Ini bicara keilahiannya, rambut putih itu. Di dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya Yesus memegang 7 bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Yesus meletakkan tangannya di atasku, tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Bu, itu penglihatan siapa, Bu, tadi? Itu kan di dunia yang ku tanyakan, Bu. Ketika Yesus berjumpa Bapa di sorga. Jadi setelah Yesus sudah dimuliakan, menyatu dengan keilahiannya, Yesus tuh nggak berjumpa, dia menyatu. Seluruh kepenuhan Allah tuh tinggal di dalam diri Yesus Kristus. Bapa itu nggak punya tubuh, Pak. Orang Bapa itu roh, Allah itu roh. Bapa itu nggak punya wujud. Namanya Allah itu roh, kok punya wujud? Kok ini aneh-aneh aja. Ya. Yang malaikat di surga itulah Yesus. Pengertian menuju kepada Bapa atau ke rumah Bapa itu mah. Maksudnya apa? Menuju ke rumah Bapa. Di mana dikatakan coba. menuju ke rumah Bapa? Setelah berbangkit, coba dulu kalimatnya, Bu. Setelah berbangkit beberapa coba Bu. Gak ada Yesus menuju ke rumah Bapa. Emangnya Yesus kayak kau, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Ke rumah Bapa. Yesus naik ke awan-awan, duduk di sebelah kanan Allah. Artinya sekarang dia menjadi pengantara, imam besar kita, menjadi Adam yang kedua, menggantikan kedudukan Adam yang pertama untuk memerintah. Dia duduk di sebelah kanan Allah, artinya sekarang dia Adam yang kedua yang memerintah bersama dengan Allah. Paham? nah itu pengertiannya dia menerima atau memberi. Gak ada Pengertian. menerima atau memberi, dia sendiri itulah Allah kok. Menerima atau membeli bagaimana? Nah, di sini kok bisa berubah? Nah, Ya nggak atas jelas Pak, karena kebagaimanaan Allah pasca inkarnasi firman itu sekarang dia bukan hanya sekedar manusia biasa. Makanya Bapak lihat di kitab Wahyu tadi saya bacakan. Kalau Yesus manusia biasa, nggak mungkin wajahnya seperti matahari, suaranya seperti desau air bah, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Manusia mana yang kayak begitu? Dan di tangannya memegang 7 bintang. di awal-awal, Bu, Bapak mengutus anak sebagai apa, Bu? Manusia, jadi Adam yang kedua. Ya justru itu kok bisa setelah berbangkit menyatu. Ini kalimatnya. Karena memang asal usulnya dia, kodratnya dia ilahi. Bapak baca nggak Filipi 2 ayat 5-11? Yesus Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Rupa Allah, dia tuh rupa gambarnya Allah, Pak, yang ada di surga. Rupa Allah atau wujud Allah?
Wujud Allah sama dengan gambar, dengan rupa. Janganlah Bu samakan wujud sama rupa. Sama wujud, gambar, rupa itu sama di dalam Alkitab saya. Morpheteos. Kalau wujud Morphe itu keberadaannya, aslinya bentuk. Dia dalam bentuk Allah. Paham? Dia merendahkan dirinya mengambil bentuk, mengambil rupa manusia. Morphedulos. Mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Paham? oke, Ya, karena memang aslinya dia Allah, Pak. Gimana sih Bapak ini? pengertian mengambil itu Bu, mengambil rupa Allah. Bukan mengambil rupa Allah, mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia kok. Mengambil rupa Allah. Dia itu sudah tadinya Allah, Pak. Aduh, Filipi, kamu punya Alkitab nggak di situ? Kalau saya bacakan ayat, buka Alkitab. Ya kan, kan bertentangan mengutus putra yang disayangi, kan bertentangan itu Bu. Loh, dia kan firman aslinya, Pak. Dan firman itu kan Allah. Gimana sih Bapak ini? Yesus itu bukan manusia biasa seperti Anda dan saya. Iya, Yesus itu yang tadi bukan dikehendaki manusia, Allah, Pak. yang Dia itu dikehendaki pencipta. Bapa. Dia itu gambar wujud Allah yang ada di surga, yang dilihat malaikat itu ya Yesus. Paham? Dia merendahkan dirinya, maka dikatakan dia yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengambil rupa hamba menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit, di atas, dan ada di bumi, di bawah, dan ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Paham gak kau? Ya kan sudah jelas, atas kemuliaan Bapa lah, maka segala sesuatu yang ada pada Makanya Yesus. Alkitab saya itu Allah kita itu bukan setunggal, Pak. Kayak burungmu bukan. Alkitab itu mengatakan Allah itu bukan tunggal, Pak. Paham? Allah itu Dulu, esa, Bu. esa. Pengertian putra yang disayangi itu apa, Bu? Apa wujud Allah? Kan bukan. Pengertian anak itu karena Yesus itu di dalam diri Allah itu sendiri. Dia keluar dan datang dari Allah, maka disebut anak. Paham? Ya, pengertian Dia datang dari Allah, datang dari Allah. Dia itu dilahirkan dari rahim embun kelam Allah. Mazmur 110 ayat 3. Paham? Ya, Allahnya yang bagian Allah. Apakah itu sebagai anak, apakah itu sebagai firman? Loh, firman itu disebut anak di dalam Alkitab saya, Pak. Paham kau? Iya, iya kan yang datang dari Bapa, yang Iya, jadi Bapak Yesus itu bukan manusia biasa bernama seperti kamu dan saya yang lahir dari hasil persetubuhan laki-laki dan perempuan. jangan ke sana dulu, Bu. Udahlah Pak, Aucok berisik. Ini ada Satria Piningit nih si Eki nih. Eki again. Iya Bang Eki, naon deui? Ya gimana? Welcome to my Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum, haleluya, salam. Om Shalom. nama budaya dan sebagainya. Banyak Muslim Kristen salah semua Waalaikum haleluya. Nyambung. Berkat atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bapak itu nggak boleh mengucapkan haleluya, haleluya. Apa kan? Kalau haleluya itu terpujilah Yahweh. Tuhannya Bapak kan bukan Yahweh, Allah. Yahweh kan jadi apa gitu? Itu akan Tuhan menjadi Bapak apa? YTKW apa Allah? Tuhan yang Bapak sembah. Allah ya. Merujuk kepada Allah, Tuhan. makanya bukan haleluya, Pak. Tuhan Tapi yang nama sesungguhnya. Tuhan. Tapi kalau kita laisa kamislihi,
Tuhan itu tidak bisa dibayang-bayangkan, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa ditrinitaskan, dan semacamnya. Apa kau bilang? Apa kau Dalam bilang konsep tadi? Islam, Tuhan itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa Siapa yang mengatakan Tuhan nggak bisa dibayangkan? Di dalam Islam jelas tingginya itu 60 hasta. Allahmu mempunyai Siapa? betis. Allah itu tingginya bahkan Kamu so dijelaskan tahu di dalam sekali masalah Islam. loh, enggak. Kok Anda bisa mengatakan Allah nggak bisa dibayangkan? Allahmu tuh tingginya 60 hasta, Pak, sekitar hampir 30 meter. Nggak ada, nggak Bapak ada. nggak pernah baca itu. Bahkan Nggak ada. mukanya, rupanya persis seperti Adam. Bapak nggak pernah baca hadis itu. Mukanya Allahmu itu persis seperti Adam. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir surah 339, malaikat itu mau salah sujud menyembah kepada Adam waktu Adam masih jadi patung karena Allah itu mirip sama Adam. Nggak pernah baca. Adam diciptakan menurut gambarnya Allahmu. Nggak pernah baca itu, Pak. Kita bukain aja, Bu. Gimana, Bu? Biar si Reiki kebuka nih matanya. Allahmu tangannya 2 loh, Pak. Masing-masing tangan mempunyai 5 jari. Nggak pernah baca itu, Bapak. Nggak Ya, ada semacam itu iya, Allah iya. saya. Udah Bang Eki nanyanya yang betul. Dah kau ini Ki. Kau makanya baca kitabmu. Nggak ada semacam itu. Nggak ada semacam itu. Lalu di Nggak dalam ada. Quran itu dikatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, betul? Betul nggak? Benar sekali. Allah itu menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Berarti Allah itu bersosok. Dan Enggak, sosok kamu kan mengatakan Allahmu tidak serupa dengan apapun. Tetapi di dalam Ya, Quranmu makanya dikatakan Allah Allahmu itu mempunyai apa? 2 tangan. Betul nggak? Ya kira-kira Allah itu seperti dua tangannya gimana? Ini ketehe. Di dalam hadis dikatakan masing-masing tangan mempunyai 5 jari. Kira-kira Betul nggak? Allah itu ngasih bahasa apa? Tuhan bangsa mana? Allahmu itu Tuhannya bangsa pagan Quraisy Arab. Hanya orang pagan Quraisy Arab yang menyembah Tuhan namanya Allah. Coba kamu Tuhan berikan kok sama aku. berbangsa? Coba kalian kasih satu prasasti mana, negara mana, orang Itali, orang Jerman, orang Eropa yang Tuhan sesembahannya namanya Allah kecuali bangsa Arab pagan Quraisy. Jadi kalau kamu tanya sama saya, Allah itu Tuhannya mana? Tuhannya orang pagan Quraisy, Tuhan negeri Mekah. Karena tidak ada bangsa lain di luar Arab pagan Quraisy yang menyembah sosok ilahi yang bernama. Betul. Orang Jawa Ini ada- aja nggak nyembah itu. Iya. Gritsen pagi, Pak Gritsen. Pagi. Iya, Bapak Kristen. Iya, saya Kristen. Ada yang mau disampaikan, Pak? Saya ini tadi siang itu kan di komalnya teman-teman murtad ya bahasanya ya. Jadi mereka berbicara masalah apa namanya, Ishak sama Ismail. Ya. Ini kebetulan ada Bu Sopi. Mungkin Bu Sopi agak karena dulu bekas sana ya. Enak aja bekas. Gue mana pernah. Enggak. Gue tuh udah murtad, Pak. Gue tuh murtadin dari sejak lahir. Sejak lahir. Berarti Al-Qur'an tidak paham sama Pak, sekali nggak ya. usah nanya Paham itu, gitu. Pak. Di sini nggak ada Islamnya. Nggak. Bapak nanya aja yang ini. Nggak ada Islamnya nggak boleh, Pak. Oh gitu. Iya, Bapak intinya aja Kalau mau gitu, ngomong apa. Enggak, intinya saya sebenarnya sejak lama memang kita ini dibenturkan gara-gara cerita Tuhan kita Yesus Kristus itu disamakan dengan Isa. Jadi selalu diserempetkan ke situ. Jadi pertentangannya di situ terus. Makanya teman-teman yang seperti RK menyatakan bahwa kita nggak ada hubungan dengan Isa. Memang ceritanya juga beda kan. Nah itu sebenarnya ketegasannya hanya di situ. Jadi tidak mengakui si Isa itu sudah tidak karena memang ceritanya sudah bukan gitu nah. Mereka kan merembet-rembet ke situ. Kemudian mereka kan orang Kristen mengakui
Isa Al-Masih ada gerejanya sampai sekarang, kan ceritanya kan seperti itu yang berkembang sekarang. Jadi kalau kita punya ketegasan ya sudah, cerita Isa di Al-Qur'anmu ya Kristen hanya taunya Tuhan Yesus sebagai penyelamat, karena memang beda, ceritanya pun beda. Bapak ada yang mau ditanyakan? Saya hanya mau tanya tadi, saya pikir Bu Sophie itu murtad Bukan. gitu. sorry saya kurang paham. Itu aja saya, ya oke, turunkan aja. Oh iya. Makasih. Makasih Pak. Nah, ya.